Hai, Cetak News balik lagi nih. Kali ini aku bakal mengisahkan tentang seorang anak yang tega menghabisi nyawa ibunya. Jadi ada seorang anak laki-laki bernama Rahmat berusia 26 tahun. Rahmat ini melakukan aksi kejinya pada malam hari menggunakan garpu tanah. Motif pelaku masih diselidiki, tapi diduga dia menaruh dendam kepada ibundanya. Menurut keterangan dari para saksi, Rahmat ini mengalami gangguan jiwa dan sering mengamuk sendiri. Gimana cerita lengkapnya? Ayo dengerin ceritaku sampai selesai ya. Awal kejadian. Kampung Cilandak, Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan pengakuan dari seorang pemuda bernama Rahmat. Kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Mei, Senin dini hari. Jadi Rahmat ini ceritanya datang ke rumah kerabatnya yang bernama Pahrudin pada pukul 4 subuh. Dia langsung menyodorkan uang sebesar Rp330.000 kepada Pahrudin. Pahrudin langsung menanyakan dong untuk apa uang ini dikasih ke dia. Pahrudin langsung terkejut karena Rahmat memberikan upah agar dia segera dihabisi. "Pak, tolong habisi saya. Ini ada uang. Saya telah menghabisi ibu saya." Ternyata Rahmat ini mengakui kalau dia sudah menghabisi ibu kandungnya bernama Inas. Pahrudin panik dong. Pahrudin yang panik langsung memanggil tetangga lain bernama Isra untuk mengecek rumah Rahmat. Setelah dicek, ternyata apa yang dikatakan Rahmat itu benar. Inas ditemukan sudah tidak bernyawa dengan lumuran darah serta luka tusuk di bagian leher dan dada. Kemudian polisi langsung datang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kepolisian menemukan sebuah garpu tanah yang memiliki berat sekitar 3 kg sudah berlumuran darah di dapur. Garpu ini ditemukan dengan posisi berdiri yang diletakkan di tempat yang agak tersembunyi. Menurut pengakuan polisi, pelaku yang biasa dipanggil si Herang mendatangi ibunya dan langsung menancapkan sebuah garpu tanah ke ibundanya. Akibat tusukan di leher dan di dada, Inas langsung meninggal di tempat. Setelah melakukan pembunuhan, si Herang ini nggak langsung melarikan diri dan menyingkirkan bukti-bukti. Malahan Rahmat ini sempat tidur di kamar yang bersebelahan dengan kamar jenazah. Motif pelaku. Usai melakukan olah TKP, polisi langsung menetapkan Rahmat sebagai tersangka. Rahmat dibawa ke Polres Sukabumi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Inas juga dirujuk ke RSUD Syamsuddin SH untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan dari keterangan awal, terdapat luka di dada, wajah, leher, hingga gigi korban yang patah. Untuk sementara, si Herang diduga tega menghabisi nyawa ibunya karena kesal. Jadi Rahmat ini marah karena nggak dibelikan motor oleh ibundanya. Wah, cuma gara-gara motor ternyata guys. Tapi polisi belum bisa mengungkap motif secara jelas. Pihak kepolisian juga tidak membenarkan kalau aksi tersebut dilakukan karena tidak dibelikan motor. Sebab dari hasil penyelidikan, motif yang dilakukan oleh pelaku tidak mengarah ke masalah sepeda motor. Motif ini langsung disampaikan oleh Kasat Reskrim Sukabumi AKP Ali Jupri. Pelaku kita tanya, ya marah aja sama ibunya, kita masih dalami apa penyebab kemarahannya. Kalau pengakuan masalah motor tidak ada. Atas perbuatannya, Herang bakal dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Si Herang terancam hukuman paling lama selama 15 tahun penjara. Pengakuan para saksi. Menurut laporan dari para saksi, si Herang ini menderita gangguan jiwa. Jadi pelaku sering terlihat mengamuk sendiri dan melamun di depan rumahnya. Bahkan ya, Rahmat ini kedapatan melamun pada malam hari sebelum melakukan aksinya. Laporan ini disampaikan langsung oleh Haji Deris selaku tetangga pelaku. Semalaman si pelaku itu melamun depan rumahnya. Pas subuh tiba-tiba dia memberikan uang ke tetangganya. Ditanya kenapa berlepotan darah, dia menjawab baru bunuh ibu. Dia minta tolong untuk dibunuh, kata Haji Deris. Pihak kepolisian bakal mendatangkan psikolog untuk membantu mengungkap keterangan. Sebenarnya si Herang ini nyambung kok kalau diajak komunikasi dua arah. Cuma dia ini seringkali lambat saat memberikan jawaban kepada pihak kepolisian. Selain itu si Herang ini sudah tidak bekerja alias ya pengangguran. Pelaku hanya cuma sempat bekerja sebagai gurandil atau penambang emas liar. Pelaku juga diketahui cuma tinggal berdua aja sama ibunya karena sang ayah sudah meninggal.
Nah, jadi gitu guys ceritanya. Kasus ini masih bakal diperiksa sih sampai polisi bisa menguak keterangan yang jelas dari pelaku. Gimana kalau menurut kalian? Kalian di sini jangan suka ya mikirin sesuatu yang kurang penting, nanti bisa stres loh. Usahakan untuk berstigma positif dengan apapun yang lagi kalian lakukan. Ada komentar tentang cerita tadi?